Hai semuanya, kembali lagi di channel Peralatan Kesehatan. Pada bidang kesehatan, terdapat banyak sekali peralatan medis. Peralatan medis merupakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Peralatan medis tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada peralatan diagnosa, life support, radiologi, terapi, laboratorium, bedah dan anestesi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu peralatan medis. Let's go! Baiklah, kita akan membahas peralatan medis yaitu mesin anestesi. Dari kalian semua pasti banyak yang sudah tahu mengenai alat ini. Iya, benar. Mesin anestesi adalah alat yang digunakan oleh penyedia anestesi untuk memberikan anestesi umum secara inhalasi, yang paling aman selama operasi untuk menunjang tindakan pembedahan. Mesin anestesi memberikan pembiusan kepada pasien dengan memberikan gas anestetik yang aman ke rangkaian sirkuit anestetik yang kemudian dihisap oleh pasien, serta berfungsi membuang sisa campuran gas dari pasien. Apa itu anestesi? Dan apa itu pembedahan? Anestesi adalah tindakan menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu depresi dari SSP, sistem saraf pusat, yang menyeluruh akan tetapi bersifat reversibel, yang mengakibatkan hilangnya respon dan persepsi terhadap semua rangsang dari luar. Sedangkan, pembedahan merupakan tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh dan pada umumnya dilakukan dengan membuat sayatan pada bagian tubuh yang akan ditangani. Lalu dilakukan tindakan perbaikan dan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Prosedur pembedahan dan pembiusan dapat memberikan suatu reaksi emosional seperti ketakutan, marah, gelisah, stres, dan kecemasan bagi pasien. Apa saja komponen dasar yang terdapat pada mesin anestesi? Pada umumnya mesin anestesi dibagi menjadi 3 jenis komponen yang saling berhubungan, yaitu komponen 1 terdiri dari sumber uap, penunjuk aliran gas, serta alat penguap, serta oksigen flux control. Komponen 2 terdiri dari sirkuit nafas, sistem lingkaran, sistem magil. Komponen 3 merupakan alat yang menghubungkan sirkuit nafas dengan pasien yang terdiri dari sungkup muka, pipa endotrakeal. Ada beberapa bagian dari alat mesin anestesi. Apa sajakah itu? Yang pertama, vaporizer. Vaporizer adalah salah satu komponen dari mesin anestesi yang berfungsi untuk menguapkan zat anestesi cair yang mudah menguap. Alat ini dilengkapi dengan angka penunjuk, dial, yang berfungsi untuk mengatur besar kecil konsentrasi zat anestesi yang keluar. Yang kedua, waterlock. Waterlock adalah pelindung dengan 2 membran untuk menjauhkan kondensasi gas sampling dan gas buang. Ketika saluran sampel masuk ke sistem aspirasi sekresi, misalnya selama pergantian pasien, tidak akan ada air yang masuk ke sistem pengukuran gas. Yang ketiga, soda lime. Soda lime adalah komponen pada mesin anestesi yang digunakan untuk mengikat gas CO2 sebelum menuju pasien. Absorber berisi dengan soda lime yang berupa butiran kalsium hidroksida, CaOH2, dan sodium hidroksida, NaOH, yang akan bisa menetralisir asam karbonat. Yang keempat, flow sensor. Flow sensor adalah sebuah sensor untuk mengetahui seberapa banyak gas yang mengalir pada sirkuit pernafasan pasien. Dan yang terakhir, APL, Adjust Pressure Limit. Cara kerja APL adalah, ketika tekanan terlalu tinggi untuk paru-paru pasien, maka APL akan membuangnya otomatis ke scavenging. Begitu pula ketika kekurangan tekanan, maka APL akan membackup-nya agar tekanan sesuai dengan tekanan paru-paru. Bagaimana prinsip kerja mesin anestesi? Prinsip kerja dari mesin anestesi yaitu N2O dan O2 masuk ke mesin anestesi dan diatur alirannya oleh regulator. Dan berapa besarnya aliran gas dapat dilihat pada flow meter. N2O dan O2 akan bercampur ketika melewati vaporizer, dan di dalam vaporizer, O2 akan membawa partikel-partikel gas anestetik yang berada di vaporizer. Dari vaporizer, gas masuk ke dalam saluran pernafasan melalui face masker atau ETT, endotracheal tube, dan masuk ke paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru, pada saat pasien menghembuskan nafas, maka gas tadi akan keluar,
Pada proses ini sebagian O2 akan difilter kandungan CO2-nya. Kemudian O2 masuk ke dalam saluran pernafasan lagi. Proses tersebut akan berulang sampai pasien tertidur. Setelah pasien tertidur, gas N2O dan obat bius dihentikan. Jadi, setelah pasien tertidur, gas yang dialirkan hanya O2 yang berfungsi untuk menjaga sistem pernafasan pasien. Bagaimana mesin anestesi dapat dikatakan aman? Adapun mesin yang aman dan ideal untuk memenuhi kriteria yaitu: yang pertama, mesin tersebut dapat mengeluarkan gas anestesi dengan takaran dosis yang tepat. Yang kedua, terdapat ruang rugi minimal, dead space. Yang ketiga, dapat mengeluarkan CO2 dengan efisien. Yang keempat, mesin tersebut memiliki tekanan yang rendah. Yang kelima, terdapat kelembaban yang dapat terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan dengan mudah dan aman. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan saat akan melakukan tindakan anestesi? Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan setiap akan melakukan tindakan anestesi yaitu: yang pertama, tabung sumber gas anestesi disertai dengan alat pengukur aliran. Yang kedua, reservoir yakni dengan melakukan pemeriksaan pada penghubung T. Lalu pastikan tidak ada sumbatan pada jalur masuknya udara. Yang ketiga, vaporizer, yakni pastikan bagian tersebut sudah terisi dengan penuh. Lalu periksa setiap sambungannya dan putar tombol hingga angka 0. Yang keempat, SIB, yaitu periksa sambungan dan posisi magnet yang terdapat di pompa. Yang kelima, sistem pernafasan dan penghubung, yaitu dengan cara periksa dan pastikan semua sistem pernafasan yang setiap sambungannya sudah berjalan dengan baik. Yang keenam, katup pernafasan, periksa bagian tersebut dengan cara melihat langsung bagian katup. Yang ketujuh, periksa adanya kebocoran sirkuit atau tidak. Dan yang terakhir, pastikan sudah tersedia sungkup wajah, pipa orofaringeal, adanya laringoskop yang bisa berfungsi dengan baik, pipa endotrakeal yang tidak bocor, periksa keadaan saksien yang akan digunakan, pastikan meja diposisikan ketika terjadi emergensi, tersedianya obat-obatan. Pemeliharaan apa saja yang dapat dilakukan agar alat dapat bertahan lama dari kerusakan? Yang pertama, maintenance harian. Lakukan pembersihan setiap setelah menggunakan alat ini dengan cara mencuci peralatan yang telah terkontaminasi pasien dengan menggunakan desinfektan. Yang kedua, maintenance mingguan. Bila tidak bisa melakukan kalibrasi, lakukan pemeriksaan atau penggantian alat sensor O2 dan sensor flow. Yang ketiga, maintenance bulanan. Bersihkan cooling air filter. Yang keempat, maintenance semiannual. Melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya infeksi yang dikerjakan oleh teknisi agen mesin anestesi. Yang kelima, maintenance tahunan. Teknisi agen mesin anestesi melakukan kalibrasi. Oke teman-teman, bagaimana? Apa kalian semua sudah ada bayangan mengenai alat tersebut? Mari kita sama-sama belajar mengenai alat-alat kesehatan, agar menambah wawasan kita lebih luas lagi. Jika ada informasi yang kurang atau salah, tolong bantu dikoreksi dengan cara memberikan komentar di bawah. Mari kita bangun channel ini menjadi channel edukasi tentang peralatan kesehatan nomor 1 di Asia. Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.